Apalagi ustadz-ustadz sekarang sudah pada tiarap. Nanti kalau tunggu Indonesia aman baru berani ceramahnya bidah kafir haram kepada sesama Muslim. Kalau dalam keadaan begini tiarap, tidak ada yang berani. Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak, di desa Penambahan ini, Kota Penambahan ini, andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI, karena membela Islam. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih puas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada serigala. Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi Muslim, Pak Maruf Amin Muslim. Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Ibu bapak, saudara-saudaraku perlu tahu, kultur Indonesia ini bahkan benteng kekuatan dasar negara Indonesia ini dibangun dengan darah, air mata, bahkan bidakwatil para ulama, doa para ulama. Indonesia ini adalah negara Darussalam. Indonesia ini adalah negara tauhid. Siapa bermain air pasti basah. Siapa bermain api pasti letup. Entah lambat atau cepat, orang-orang yang suka menganiaya, memusuhi Islam akan merasakannya. Bukan kita yang kasihan, ibu bapak, mereka. Saya kira pertemuan ini pasti bertanya-tanya. Setiap ustadz hadir pasti jemaah menunggu. Cuman saja tidak langsung satu persatu datang kepada Ustaz. Ustaz, kenapa sih negara kita begini? Ada apa yang terjadi di negara kita sehingga begini, begitu, dan begini? Bagaimana sampai Habib di penjara? Bagaimana FPI dibubarkan? Bagaimana anak pemuda mati? Itu pasti pertanyaannya. Apakah kita umat Islam ke depan masih boleh beribadah? Saya sudah sering ceramah sampai di kolong-kolong sawit di belakang sana. Itu kampung duit atau apa itu? Kampung Money. Iya, Pulau Money. Money Island. Ya, kalau di Palembang kan ada Hollywood. Apa itu? Palembang. Kayu Agung. Jadi kalau mau ke Hollywood nggak usah ke Amerika, ke Palembang. Kalau mau ke Pulau Money Island nggak usah ke Prancis, langsung ke sini aja di belakang sawit sini. Saya sering ceramah sampai ke kolong-kolong sawit, kolong-kolong karet di belakang sana. Allahu Akbar. Spanduk saya itu sudah terpampang di jembatan. Sekarang nggak boleh. Pak Kades ini kalau sampai ketahuan, gimana ya? Di gaspol ente Pak Kades. Berani sekali kau undang Yahya Walodi. Tidak boleh. Kenapa? Alasannya kopat-kopit. Jangan berkerumun kalau bukan pendukung Jokowi dan Ma'ruf. Itu undang-undangnya. Kalau antum paksakan diri, antum akan didesak di pengadilan. Pasalnya kopat-kopit. Seperti yang dialami Habib Ana. Jatuh pada pasal kopat-kopit. Kalau betul itu protokol kesehatan, minimal 30 yang tewas besok pagi. Coba lihat nanti.
Kalau betul ada COVID, physical distance, social distancing, droplet. Ini saya bicara begini nih, droplet saya terpancar semua ini. Kalau saya kena COVID, Allahu Akbar. Saya ada COVID dingin. COVID-19, COVID dingin 19 gelas. Itulah jatah saya. Kopinya 9 gelas siang, 9 gelas malam. Kopi dingin. Itu yang setiap saat saya minum. Tidak bisa lagi dipercaya sebagai protokol kesehatan. Segala bentuk kebijakan sudah tidak demokratis, hanya sebuah ilusi. Nah, ibu bapak kalau tidak mau paham soal begini, kita bagaikan sapi, bagaikan lembu, bagaikan hewan ternak, diikat di hidung, ditarik dan disembelih. Karena tidak paham bagaimana keadaan dunia sekarang, bagaimana kedudukan Islam di Indonesia. Tidak paham. Apalagi ustadz-ustadz sekarang sudah pada tiarap. Nanti kalau tunggu Indonesia aman baru berani. Ceramahnya bidah kafir, haram kepada sesama Muslim. Kalau dalam keadaan begini tiarap, tidak ada yang berani. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz. Bi'ilmi ulama, itu yang menertibkan dunia. Ilmu para ulama mencoba untuk mencari jejak sejarah bagaimana supaya Islam tegak di masa yang akan datang. Bukan persoalan politik, bukan persoalan FPI dengan pemerintah, nggak ada urusan. Dari tahun lalu saya sudah katakan tidak usah melawan. Biarkan saja apa maunya Pak Jokowi dan Pak Maruf. Persoalan politik serahkan ke Pak Jokowi. Persoalan Islam gara-gara kawan di samping Jokowi. Kalau kawan Rajal di samping Jokowi tidak jadi wapres, nggak begini kita umat Islam. Pak Maruf itu sekali mengeluarkan kalimat, kata-kata, lebih berpengaruh daripada Habib mana? Lupakah kita si kafir Cina? Cuma satu kata Pak Maruf keluarkan, penjarakan, langsung dipenjara. Tapi inilah jejak langkah para musuh-musuh Islam. Mencari di mana pemimpin-pemimpin Islam. Ini pernah Amerika pakai, namanya teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan untuk menjadi kawan. Perhatikan kata-kata saya. Cara mengalahkan lawan dengan teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan, kerjasama dengan kita menjadi kawan. Umat Islam sudah tidak punya kekuatan lagi sekarang. Parlemen sudah diikat dalam kekuatan eksekutif. Memang hebat situasi dunia ini. Alhamdulillah kita masih boleh tabligh akbar begini. Alhamdulillah. Supaya setiap kebijakan pemerintah jangan dikritisi. Nggak boleh dikritisi. Nah sekarang bagaimana posisi kita? Bergantung hanya kepada Allah. Apapun pemerintah mau buat, tidak usah dikritisi. Katakan saja, tidak ada sejarah presiden terbaik di Indonesia. Jangan dilawan, tapi dipuji-puji. Tinggal begitu, Pak. Karena semua keputusan politik harus tanya kepada Pak Jokowi. Nggak berguna lagi kita useless. Tidak ada gunanya. Apapun yang kita buat, tidak bisa lagi kita protes. FPI sudah dibubarkan. Saya bilang teman-teman, tidak usah bikin reaksi, nanti timbul aksi. Kalau FPI dibubarkan, biar saja, itu organisasi. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya Rantau Kasai, Pasir Pengarayan.
Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak. Di desa Penambahan ini, kota Penambahan ini, andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI karena membela Islam. FPI kok tidak? Ini terus ketahuan nih pengecut-pengecut di dalam masjid. Islam itu tanpa membentuk organisasi telah tertuang di dalam jiwanya. Saya kesana kemari bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser, apalagi Banseret. Bukan saya. Tetapi perjuangan saya dapat dilihat hanya satu, menegakkan Quran buat hadis, wajib dan sunnah. Nggak ada backup dari organisasi Islam manapun. Anti dikawal, anti disopiri. Maksud saya apa? Inilah teori yang pernah disampaikan oleh seorang sufi. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kalau kita sudah tahu lawan kita ular, maka kita harus lebih cerdik daripada ular. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih puas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada serigala. Saya dari dulu tidak pernah membawahi organisasi Islam. Tapi di mana-mana orang masuk Islam dan umat Islam bersatu. Nggak bawa benteng bendera Islam saya. Artinya sebagai pemimpin Islam dalam konteks negara demokrasi, dalam perpaduan politik liberal, dalam situasi dan kondisi negara yang pluralistik, masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan secara antropologi linguistik, maka seorang pemimpin agama sebaiknya bagi saya pribadi angkat saja bendera Islam tanpa membawa-bawa mazhab hirafiah daripada Islam. Negara di dunia ini yang terkenal mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia ini mayoritas penduduknya dikenal oleh dunia adalah Muslim. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kira-kira Indonesia masih mayoritas Muslim? Betulkah kira-kira? Ukuran standarisasi mayoritasnya dari mana? Standarisasi mayoritas umat Islam itu dari mana? Kualitas atau kuantitas? Secara kuantitas kita masih banyak, kualitasnya kita sudah kerdil. Orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat baik di parlemen, orang-orang yang kita dorong menjadi aparat di TNI Polri, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat di yudikatif, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat Dewan Perwakilan Daerah, sudah tidak berkutik, tidak bisa lagi bermain siksa dalam pertarungan percaturan politik untuk membela agama yang mulia. Saya orang yang dari kafir, itulah saya bilang tuh hewan-hewan beberapa ekor tadi, singa, ular, harimau, ular, segala macam serigala, itu sifat-sifat yang melekat pada manusia munafik. Ketika akan menempuh jabatan tertentu, ingin mencapai kedudukan, pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat, memelas-melas kepada umat Islam.
Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita. Kita yang pilih mereka kemarin. Lihat Ustadz, tapi Ustadz salah bilang kita semua di masjid ini pendukung Prabowo. Tidak. Perhitungan politik itu selalu kolektif. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, menang atau dimenangkan, terbukti Joko Widodo Ma'ruf Amin adalah presiden kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, kita lah yang bodoh. Wa'alul saqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Saya sendiri dulu waktu melihat Pak Jokowi masih wali kota, Allahu Akbar. Saya pribadi, ini cocok kalau jadi presiden. Jujur ini. Nah, saya aja sudah berpikir begitu, apalagi cuma keras ibu bapak. Oh, jadi gubernur DKI, oh gagai. Tapi belum lama jadi gubernur sudah mau lompat jadi malaikat. Innalillahi. Di situ saya mulai tawar hati. Betul enggak ini kira-kira orang? Nah, itu kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Saya juga datang dari kampung, tinggal di Jakarta, otak-otak kampung. Apalagi ibu bapak yang jelas-jelas di kampung. Ikunya betul-betul, lihat orang kurus pakai baju batik, nungsyap ke gorong-gorong, cocok ini. Rasa kalian sekarang. Mau tidak mau diterima. Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi Muslim, Pak Ma'ruf Amin Muslim. Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Bukan cuma PKI, kebijakan politik menghambat lajunya perkembangan Islam adalah pejabat-pejabat kafir yang tidak senang umat Islam ini menjadi pemimpin. Saya di Pekanbaru kemarin, ini ada WA. Ustadz, jadwal UAS dan Tengkujul dibatalin. Kenapa? Ada jemaah bilang, karena Wakapolseknya kafirun, tidak beragama Islam. Besok-besok anak cucu kita ini sudah nggak laku. Kenapa jadi begini? Bapak tadi bilang mayoritas itu kuantitasnya. Secara kualitas sudah tidak ada, Pak. Sudah hilang di telan malam. Sudah nggak ada. Sudah tidak berwibawa. Mereka menjual nilai ketauhidan demi pangkat dan jabatan. Membiarkan kepada orang kafir untuk memimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah negara kita akan jadi baik kira-kira kalau dipimpin oleh orang kafir? Sebentar-sebentar presiden bisa jadi. Ini kita berkumpul begini bukan tidak mau menerima. Kita negara demokrasi, voting kita itu berdasarkan jumlah penduduk. Mana yang paling banyak, itu yang memimpin. Mayoritas umat Islam ini adalah Islam, di KTP Islam, secara kependudukan sensus penduduk adalah Islam. Tapi Bapak tidak tahu, ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang siapa golongan itu, Pak? Munafik. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada KTP golongan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Prosetan, yang terakhir agama baru, munafikun. Kalau malu bilang munafik, bikin agama Islam, separuh Kristen, separuh. Nah, itu yang mayoritas, Pak Kades. Itu yang mayoritas. Itu yang mayoritas. Bisa jadi di dalam masjid ini ada itu dia, cuma pura-pura dia. Mampus kau. Ya. Ada dia, cuma dia pura-pura. Ya. Termasuk Pak Kades ini satu pemerintah. Yes, kawan. Jangan tersinggung kita, Pak Kades.
Ini bukan si Ali Jaber, ini bisa ditikam, baku hantam kita. Allah Akbar.